Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kali ini kami dari kelompok 3 akan menjabarkan jawaban kami terkait UTS atau ujian tengah semester dalam mata kuliah ekonomi moneter. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Alisa Ratna. Lalu yang kedua ada Atika Salsabila, cantik-cantik ya teman saya, tapi yang paling cantik adalah saya sendiri di sini, yaitu Awalia Septiani. Lalu ada Aulia Pradipta dan Kamelia Ruslania. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 1. Jadi di soal nomor 1 ini kita diberikan kasus tentang COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Lalu bagaimana modelnya pada ekonomi makro dan dipertimbangkannya jangka pendek dan jangka panjang. Oke, untuk jangka pendek, karena adanya shock dari COVID-19 tadi akan mempengaruhi rantai produksi global atau rantai produksi secara agregat, di mana akan berpotensi mengurangi ketersediaan bahan baku baik di dalam Indonesia maupun di luar Indonesia, sehingga Indonesia sendiri pun tidak bisa melakukan impor. Maka akan menyebabkan SRAS bergerak ke kiri, yaitu dari SRAS 1 menuju SRAS 2, lalu diikuti dengan kenaikan harga karena outputnya yang berkurang. Hal ini akan menyebabkan stagflasi atau penurunan output yang diikuti oleh kenaikan harga itu sendiri. Lalu karena adanya shock dari agregat demand tadi, maka di kurva Phillips akan bergeser ke kanan, yaitu dari PC1 menuju PC2. Hal ini akan memicu terjadinya pengangguran dan inflasi jikalau hal ini terus terjadi. Untuk jangka panjang, karena adanya shock pandemi tadi atau shock COVID-19 tadi yang menyebabkan adanya shock agregat demand, maka output nasional akan berkurang. Jadi di jangka panjang nanti yang terjadi adalah kurva LRAS bergerak ke kiri, yaitu dari LRAS 2 menuju LRAS 1. Tetapi bedanya pada jangka pendek dan jangka panjang, di jangka pendek terjadi kenaikan harga, sedangkan nanti di jangka panjang harga akan tetap dan output berkurang. Soal nomor 2, dengan dua fungsi demand for money yang berbeda seperti pada soal individu nomor 1, bagaimana Anda mendesain kebijakan moneter yang jika money sebagai intermediate target dan yang kedua, jika nominal interest rate sebagai intermediate target. Apabila money sebagai intermediate target, selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan output sehingga pemerintah melakukan kebijakan ekspansi dengan menaikkan money supply di masyarakat yang dapat menggeser kurva LM ke kanan bawah sehingga output akan meningkat. Yang kedua, apabila nominal interest rate sebagai intermediate target. Seperti yang kita ketahui, selama kondisi pandemi COVID-19 ini terjadi penurunan output sehingga pemerintah melakukan intervensi dengan menurunkan interest rate. Penurunan interest rate ini dapat meningkatkan money supply di masyarakat sehingga kurva LM akan bergeser ke kanan bawah dan output akan meningkat. Penurunan interest rate ini juga akan meningkatkan investasi sehingga Y pun akan bisa meningkat. Selanjutnya, saya Aulia Pradipta, NIM H141874 akan menjawab pertanyaan nomor 3. Mana yang lebih memungkinkan untuk dicapai oleh otoritas moneter? 1. Price sebagai target atau 2. Output sebagai target. Gunakan model, jangan gunakan pendapat dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Dalam jangka pendek, bila terjadi shock seperti saat pandemi, akan menyebabkan panic buying, sehingga kurva AD akan meningkat. Kenaikan kurva AD akan menyebabkan kenaikan permintaan di masyarakat, sehingga perusahaan harus memenuhi permintaan dari masyarakat. Agar perusahaan tetap terjaga kesejahteraannya, maka kebijakan yang tepat untuk memenuhi demand yang meningkat adalah menjadikan output sebagai target. Namun, jika output dan permintaan tetap meningkat saat jangka panjang akan menyebabkan harga meningkat. Agar harga tidak terlalu tinggi atau terjadi inflasi, maka diperlukan kebijakan harga sebagai target
untuk menjaga kesejahteraan perusahaan maupun masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, kebijakan yang dimungkinkan dilakukan oleh otoritas moneter adalah price sebagai target, karena pada hakikatnya otoritas moneter bertugas untuk menjaga kestabilan harga, inflasi maupun nilai tukar. Sehingga kebijakan moneter bisa dilakukan dengan memainkan harga di pasar. Selanjutnya, saya Alisa Ratna Kamilah, NIM H119, akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Pada nomor 4, pertanyaannya adalah, apa yang terjadi jika seandainya marginal propensity to consume turun? Tunjukkan bahwa ada alternatif lain untuk memodelkan terjadinya penurunan consumer confidence. Dan apakah penting untuk mempertahankan consumer confidence? Jawaban kami yaitu mempertahankan consumer confidence sangatlah penting karena kaitannya yang erat dengan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi negara. Lalu bagaimana halnya jika MPC atau marginal propensity to consume itu turun? Sesuai dengan rumus yang kami gunakan, yaitu MPC sama dengan delta C atau perubahan konsumsi dibagi dengan delta Y, yaitu perubahan output, di mana rumus ini menjelaskan bahwa jika MPC turun akan berbanding lurus pula dengan konsumsi yang ikut menurun. Dan ketika konsumsi masyarakat turun akan mengakibatkan output turun juga. Ketika output turun akan membuat gross domestic product yang menggambarkan ukuran pendapatan dan pengeluaran ikut menurun juga, serta nilai tukar yang ikut menurun. Lalu selanjutnya pada nomor 5, pertanyaannya adalah bagaimana kalau expected inflation mengalami kenaikan atau penurunan? Tunjukkan perbedaan pengaruhnya terhadap keseimbangan umum. Dari pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwa expected inflation memiliki hubungan terhadap pasar barang yang ditunjukkan kurva IS dan pasar uang yang ditunjukkan kurva LM. Dengan naiknya expected inflation akan meningkatkan harga barang dan jasa di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dampaknya? Pertama, terhadap kurva IS akan bergeser ke kiri bawah, yaitu dari IS1 ke IS2. Ini terjadi karena adanya kenaikan harga sehingga permintaan akan menurun. Lalu yang kedua, terhadap kurva LM akan bergeser ke kiri atas, yaitu dari LM1 ke LM2, dan menyebabkan suku bunga naik dari R1 ke R2, sementara output menurun dari Y1 ke Y2. Namun, ketika kasusnya yaitu expected inflation yang turun, ini akan menurunkan harga barang dan jasa di masa yang akan datang. Lalu bagaimana dampaknya? Pertama, terhadap kurva IS akan bergeser ke kanan atas, yaitu dari IS1 ke IS2. Ini terjadi karena adanya penurunan harga sehingga permintaan akan meningkat. Kedua, terhadap kurva LM yang akan bergeser ke kanan bawah, yaitu dari LM1 ke LM2 dan menyebabkan suku bunga turun dari R1 ke R2 sementara output meningkat dari Y1 ke Y2. Selanjutnya, saya Kamelia Ruslania, NIM H178 akan menjelaskan pertanyaan nomor 6 dan nomor 7. Untuk nomor 6, apakah keringanan pajak diperlukan untuk mengurangi dampak COVID-19 dan dilema apa yang akan terjadi? Untuk melihat pengaruh keringanan pajak yang digunakan untuk mengurangi dampak COVID-19 dapat dilihat dari keseimbangan di bawah ini, di mana Y sama dengan C plus I plus G plus NX dan CT sama dengan C0 plus MPC YD min TX. Apabila kebijakan keringanan pajak diterapkan pada saat kondisi COVID-19 seperti sekarang ini, hal tersebut akan menyebabkan peningkatan konsumsi masyarakat dan akan berdampak pada peningkatan pendapatan negara, sehingga kebijakan keringanan pajak ini perlu diterapkan pada saat pandemi COVID-19. Namun, hal tersebut memberikan dilema, karena pajak menjadi salah satu komponen penting untuk meningkatkan penerimaan pemerintah. Apabila kebijakan keringanan pajak dilakukan, maka dalam jangka panjang akan menurunkan penerimaan, yang menyebabkan realisasi penerimaan akan sulit mencapai target yang telah ditentukan. Selanjutnya untuk soal nomor 7, apakah perbaikan iklim investasi memiliki relevansi dalam mengurangi dampak pandemi COVID-19?
Sama seperti soal nomor 6, perbaikan iklim investasi dapat dilihat dari model keseimbangan, di mana Y sama dengan C plus I plus G plus NX. Perbaikan iklim investasi akan memberikan ruang untuk pembukaan lapangan pekerjaan baru, adanya aliran teknologi dan ilmu pengetahuan. Pada situasi COVID-19 seperti sekarang ini, banyak pekerja yang di PHK, namun dengan adanya perbaikan iklim investasi ini dapat membuka lapangan pekerjaan yang akan memberikan kesempatan kerja baru sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.